Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar klien, cairan dan elektrolit. Jadi ini termasuk kebutuhan dasar ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu kunci sukses dulu. Jadi supaya teman-teman sukses, setiap istilah-istilah yang teman-teman temui, hal-hal baru, istilah baru, keterampilan baru, teman-teman ini harus ingin tahu, penasaran. Jadi ketika ada istilah baru dicari apa ini maksudnya. Jangan biarkan istilah baru itu lewat begitu saja, karena akan semakin banyak istilah-istilah baru yang kita tidak ketahui ketika kita tidak mencari tahu salah satunya. Ketika kita membahas cairan tubuh jelas sangat penting bagi manusia. Jadi dalam sehari-hari pergantian cairan tubuh selalu ada masuk, ada keluar, atau ada output dan input. Jika tubuh kekurangan cairan, tubuh akan merasa haus. Jadi haus itu adalah tanda atau warning dari tubuh kalau tubuh ini sudah mulai kurang cairan. Sebaiknya jangan tunggu haus, jadi kita harus minum minimal sekitar 8 gelas per hari untuk dewasa ya. Jadi nanti beda-beda kebutuhan sesuai usia dan berat badan dari setiap pasien. Jadi kalau bisa jangan sampai haus. Jadi kita udah minum. Beda dengan lapar, makan. Kalau makan boleh nunggu lapar baru makan boleh, tapi kalau minum sebaiknya jangan haus tapi sudah minum. Kemudian jika cairan dalam tubuh ini terlalu banyak, kelebihan, maka akan dibuang melalui ginjal. Jadi tubuh sudah punya mekanisme untuk membuang kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh, serta membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh melalui ginjal. Apa itu fungsi cairan di dalam tubuh? Fungsi cairan di dalam tubuh untuk medium atau reaksi metabolisme sel. Jadi setiap sel berfungsi, misalnya dia mau metabolisme vitamin, metabolisme protein, dan lain-lain, dia membutuhkan cairan. Kemudian cairan ini selain untuk membantu metabolisme di dalam sel, dia juga membantu mengatur suhu tubuh. Dengan salah satunya memproduksi keringat. Kemudian cairan di dalam tubuh juga sebagai pelumas atau lubrikan. Bisa di mana-mana, bisa di hidung, di telinga, di mata, dan di tempat-tempat lain berfungsi sebagai pelumas supaya pergerakan organ, pergerakan sel ini bisa terjadi. Kemudian fungsi yang lain adalah membawa nutrisi atau transport nutrien. Kemudian fungsi yang lainnya membersihkan produk metabolisme dan substansi lain. Faktor yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit yaitu umur. Jadi beda-beda umur, beda kebutuhan cairannya. Kemudian iklim panas dan iklim dingin juga mempengaruhi kebutuhan cairan. Pada iklim panas, otomatis kebutuhan cairan akan meningkat. Jika tidak ditambah cairannya, maka akan terjadi dehidrasi. Kemudian diet, jadi diet yang dimaksud di sini, misal kondisi pasien ini dalam kondisi penyakit gagal ginjal, maka dietnya nanti diatur cairannya. Kebutuhan cairan sama-sama usianya, sama-sama berat badannya, pada kondisi sakit, maka kebutuhan cairannya akan berbeda. Kemudian pada pasien yang mengalami stres, kebutuhan cairannya juga akan meningkat. Kondisi sakit juga seperti itu. Kemudian pada tindakan medis, kebutuhan cairannya dihitung dan disesuaikan. Misalnya pada tindakan medis operasi, jadi pasien harus puasa, maka dia tidak boleh diberikan cairan terlebih dahulu. Kemudian pada pengobatan dan pembedahan nanti akan mempengaruhi kebutuhan cairan pada klien. Di sini kita bisa melihat persentase cairan dalam tubuh klien ini tergantung usianya. Pada bayi baru lahir, 77% dari tubuhnya adalah cairan. Setelah 6 bulan berkurang menjadi 72%, usia 2-16 tahun 60%, kemudian 30-39 tahun
antara 50 sampai 60%, kemudian 40 sampai 49 tahun 45 sampai 55%. Jadi semakin bertambah usia, persenan jumlah persentase cairan di dalam tubuh ini semakin berkurang. Jadi semakin tua, kebutuhan persentase cairan di dalam tubuh itu berkurang. Jadi pada bayi baru lahir, persentase cairan di dalam tubuhnya itu paling banyak, yaitu 70%. Contoh-contoh cairan dalam tubuh itu apa saja? Mungkin kita hanya mengira darah dan plasma darah ya, tapi ternyata ada banyak. Jadi sitosol misalnya cairan di dalam sel. Jadi setiap tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel ya. Kemudian cairan cerebrospinal yaitu cairan dalam otak dan sumsum tulang belakang itu juga berupa cairan. Kemudian dalam mata ada humor aqueous, corpus vitreum. Humor vitreus ini adalah cairan-cairan yang ada di dalam mata kita. Kemudian cairan dalam telinga berupa serumen. Cairan lain adalah cairan limfa, pleura ini di paru-paru. Kemudian cairan amnion. Cairan di tubuh ini ada dibagi 3. Jadi ada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Jadi cairan intraseluler itu di dalam sel. Cairan ekstraseluler selain di dalam sel. Jadi intrasel itu di dalam sel yang bulat-bulat ini di dalam sel, kemudian ekstraseluler ini di luar sel. Bisa dia cairan intravaskuler, bisa interstisial. Jadi ekstravaskuler ini ada 2 ya, interstisial. Jadi interstisial itu antara sel-sel. Jadi di luar pembuluh darah, tapi di antara sel-sel itu juga ada cairan. Jadi cairan itu ada yang di dalam sel, ada yang di dalam pembuluh darah, dan ada yang di antara sel-sel tadi dan tidak di pembuluh darah. Nah ini kalau di tubuh ini cairan, jumlah cairan misalnya total cairan di dalam tubuh itu 100%, maka yang 60%, saya ulang, jika dalam tubuh itu kita sebut 100% ya tubuh itu, nah cairannya ini misalnya ada 60% pada pasien dewasa ya, 60%, maka jaringan ada 40%. Jadi hampir separuh lebih dari tubuh itu terdiri dari cairan. Jadi 60%, yang jaringan 40%. Kemudian dari 60% tadi, yang 40% itu di dalam sel. Jadi karena tubuh kita tuh hampir di mana-mana ada sel ya, terdiri dari sel-sel yang berlapis-lapis. Jadi dari 60% itu 2/3-nya atau 40% itu di intrasel, kemudian yang 20% sepertiganya di ekstraseluler. Jadi di luar sel. Nah, di luar sel tadi ada 2 ya, interstisial di antara sel-sel yang bulat-bulat tadi sama di dalam pembuluh darah, intravaskuler. Intravaskuler dari 100% di tubuh itu hanya 5%, kemudian di antara sel ada 15%. Jadi kita bisa membayangkan ya, jadi cairan yang paling banyak adalah di dalam sel. Kemudian kita kalau membahas cairan, kita harus bisa menghitung balance cairan. Jadi pada pasien-pasien dengan intake atau output yang harus benar-benar diperhatikan, kita harus menghitung balance cairan atau keseimbangan cairan dari pasien tersebut. Perhitungan balance cairan ini biasa dilakukan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, kemudian pasien yang mengalami luka bakar, pasien dehidrasi, pasien shock hipovolemik, kemudian pasien pasca pembedahan, pasien PEB, preeklamsi berat. Nah, ini kita harus menghitung balance cairan. Balance cairan itu prinsipnya, rumusnya, balance cairan itu intake dikurangi output. Intake itu yang cairan yang masuk, output itu cairan yang keluar. Apa saja intake itu? Intake itu bisa minuman, makanan. Jadi makanan itu walaupun kering, dia mengandung cairan juga, berapa persen seperti itu. Kemudian cairan infus atau cairan intravena itu juga cairan yang masuk. Kemudian injeksi bisa berupa obat, kemudian transfusi bisa darah, plasma, dan lain-lain. Kemudian obat, jadi obat ini bisa dia hanya sedikit, misal 1 cc, bisa 10 cc, bisa
500 cc. Jadi kita harus memperhitungkan juga masuknya obat ke dalam tubuh pasien. Kemudian air metabolisme dan makanan atau minuman yang dimasukkan via NGT atau OGT. NGT itu nasogastric tube atau orogastric tube. Jadi selang yang dimasukkan ke lambung dari mulut atau dari hidung. Yang dimaksud air metabolisme apa? Yang dimaksud air metabolisme adalah air yang dihasilkan tubuh melalui pembakaran nutrisi. Jadi nanti ada konstantanya berapa, nanti bisa dilihat ya. Kemudian itu tadi intake tadi kita hitung, kita jumlah, kemudian kita kurangi dari penjumlahan output. Output itu apa saja? Yang pertama IWL, insersible water loss. Nanti ada untuk usia berapa, IWL-nya berapa. IWL itu adalah kehilangan cairan yang tidak disadari karena evaporasi kulit atau penguapan saluran nafas. Jadi di kulit itu ketika kita ada angin, ada panas, itu ada cairan yang menguap. Nah, ini kita selain di kulit, di saluran nafas dan lain-lain itu kita sebut insersible water loss. Jadi kehilangan cairan yang tidak disadari. Selain IBL, urin, feses, muntah, residu lambung. Jadi kita memasang selang lambung, ketika kita tarik, kita buang, ini juga kita hitung, kita perhitungkan. Kemudian drainase. Drainase itu selang-selang yang keluar dari tubuh. Misalnya dia post operasi, kita dipasang selang di daerah dada atau di daerah kaki, dia post operasi fraktur. Kemudian selain drain, kita juga harus memperhitungkan perdarahan. Misalnya pada ibu postpartum, perdarahannya berapa cc, ini termasuk dalam output, perhitungan output pada pasien tersebut. Ketika intake dikurangi output, jika hasilnya positif, menunjukkan adanya penambahan cairan dalam tubuh, yaitu cairan yang masuk lebih banyak. Kemudian jika hasilnya negatif, berarti jumlah cairan yang keluar lebih banyak. Itu ya, jadi kita dari balance itu kita tahu ini cairan yang masuk lebih banyak atau cairan yang keluar lebih banyak. Nah, kita tujuannya apa dulu? Mau banyak yang masuk atau banyak yang keluar? Misalnya pada pasien ODEM, maka kita harus lebih banyak mengeluarkan cairan. Jadi balance cairannya harus negatif. Jadi jumlah cairan yang keluar harus lebih banyak. Beda dengan pasien yang perdarahan, yang shock, maka cairan yang masuk harus lebih banyak. Ini teman-teman untuk output masuknya bisa lewat selang ya, selang NGT ini yang masuk lewat hidung ini NGT. Nah ini ya, ini semua lewat hidung ya NGT. Kalau lewat mulut maka dikatakan OGT. Kemudian ini output ini bisa dari urin, ini urin bag, drainase perdarahan, darah juga bisa dengan ditampung dengan bag seperti ini juga. Kemudian perdarahan ini juga dihitung. Kemudian ini drain, contoh drain seperti ini drain, darahnya diukur berapa cc. Kemudian semua cairan yang keluar dari tubuh harus dihitung. Nah, ini rumus air metabolisme. Jadi konstantanya seperti ini. Untuk kurang dari 5 tahun, maka dia 8 cc per kilogram berat badan per hari. Kalau misalnya usia 11-17 tahun, 5-6 cc per kilogram berat badan per hari. Beratnya berapa? Beratnya 12 kilo. Berarti 5 kali 12. Kemudian IWL ini, ini neonatus dan pediatrik ya. Nanti kita harus cari yang dewasa juga ya. Untuk tugas teman-teman nanti dicari IWL dewasa sama air metabolisme untuk dewasa ini berapa. Kemudian kita juga harus tahu penyebab hilangnya cairan tubuh. Apa saja? Pertama perdarahan. Kemudian trauma dan fraktur. Jadi trauma dan fraktur itu ketika ada luka di tulang, maka dia cairan-cairan ini bisa keluar. Jadi cairannya kadang nggak hanya darah, tapi plasma juga keluar. Kemudian penyebab hilangnya cairan yang lain adalah serangan panas atau heat stroke. Nanti kita bisa bedakan dengan luka bakar ya. Luka bakar dan serangan panas itu berbeda. Kalau luka bakar itu kita terkena sesuatu yang panas, tapi kalau serangan panas itu cuaca lingkungan yang sangat panas. Misalnya kalau di Indonesia
bisa terjadi kalau ketika cuaca sangat panas, tapi kalau di luar negeri misalnya di Arab, orang-orang yang haji itu mungkin kemungkinan untuk terkena heat stroke itu besar karena mungkin dia kurang pengetahuan, kemudian dikiranya ini enggak terlalu panas, ternyata panas sekali. Nah, itu kemudian penyebab hilang cairan yang lain adalah demam dan diare. Jadi pada keadaan demam ini pasien akan kehilangan cairan dan apalagi pada keadaan diare dan muntah ya. Ini kehilangan cairannya sangat cepat. Jadi yang paling cepat ini diare, muntah, perdarahan. Nah, ketika itu terjadi, ini bisa mengakibatkan shock hipovolemik. Kalau itu terjadi akan membahayakan pasien. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pemasangan infus.